Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Ikal, NIM RP 31205014 dan dari kelas 2 D3 TIA. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum konsep jaringan minggu kelima, yakni membahas tentang STP, yakni STP itu adalah sebuah protokol yang berfungsi sebagai pemutus atau blocking topologi yang menggunakan topologi topologi bintang seperti ini. Topologi yang 3 seperti ini. Jadi topologi yang seperti ini, maka STP akan otomatis jalan. Nah, ini nanti akan berubah menjadi forwarding, dan di sini gigabit 02 di switch 3 itu akan berubah menjadi block. Itu adalah fungsi dari STP, yakni Standing Tree Protocol. Berfungsi untuk blocking, di mana ini berfungsi untuk mengurangi looping yang terjadi di antara topologi yang seperti ini. Dan saya akan menjelaskan tentang titik activity dari paket tracer 5.1.9 ini. PT activity ini akan menjelaskan tentang bagaimana operasi dari Spanning Tree Protocol dan akan menjelaskan bagaimana Spanning Tree Protocol ini mengubah arah loop atau berfungsi untuk mencegah loop yang terjadi di jaringan. Dan yang pertama adalah kita diperintahkan untuk ping PC1 ke PC2. Kita masuk ke PC1 di command prompt, dan di sini kita lihat untuk PC2 IP-nya 1.1.1.01. Dan kita ping, maka statusnya akan berubah reply, tidak ada masalah ya. Dan terus gunakan perintah show spending garis strip tree VLAN 1 ke setiap switch-nya. Di sini ada switch 1, 2, dan 3. Kita gunakan perintah di atas. Lalu kita analisa untuk status setiap port dari switch ketiga switch ini. Saya sudah mengerjakannya dan ini adalah statusnya. Yang terjadi adalah di switch 1 gigabit 01 statusnya forwarding dan tidak berfungsi sebagai root break. Dan di sini untuk root break ada di switch S2, dan di sini STP-nya bekerja di switch S3 di gigabit Ethernet 0/2. Ini statusnya block. Kenapa? Karena ini untuk blocking terjadinya looping antara jaringan yang bertopologi seperti ini. Lalu, apa ini kita harus menjawab cahaya oranye ini berarti apa? Ini berarti
ini keadaan dalam blocking. Kenapa bisa terjadi blocking? Karena STP ini bekerja, jadi di sini akan blok. Jadi biar arus jaringannya tidak terjadi looping seperti ini. Misalkan STP tidak ada, maka ini forwarding dan terjadi muter looping jaringan seperti ini. Maka mengakibatkan jaringan error ataupun bisa terjadi R2E semua. Maka untuk STP ini diblok. Jadi nanti kalau ada ping PC1 ke PC2 nanti lewat di sini. Gitu. Nah, dan di sini kenapa frame-nya tidak melewati S3? Karena fungsi STP tadi untuk blok di sini agar tidak terjadi looping di jaringan. Ini, oh ini, portnya ada di Gigabit Ethernet 0/2 di S3. Nah, spending tree-nya terletak di sana. Dan di sini di part 2 step 1 kita menggunakan perintah di CLI switch S3 dengan show spanning tree. Kita buka S3. Nah, ini sudah di enable. Tadi baru saja saya melakukan percobaan tadi. Dan di sini perintahnya. Dan ya, ini kita harus menghapus kabel jaringan antara switch S1 dan switch S2. Maka kita akan hapus, klik delete di sini, kita hapus, dan kita harus ke CLE 1, kita klik show spanning tree VLAN 1. Maka statusnya masih blok, kita klik lagi sampai statusnya menjadi berubah. Nah, di sini statusnya menjadi listen. Ini kita terus, ini masih proses. Nah, di sini statusnya berubah menjadi learn, yaitu learning. Status terakhir adalah FVD, yakni forwarding. Nah, berubah menjadi forwarding. Nah, di sini kita harus mengklik statusnya tadi spending tree itu. Ini apa yang terjadi dengan Gigabit 0/2 di port switch S3. Ini saya akan menjelaskan dari awal. Ketika kita menggunakan perintah tadi, statusnya kan pertama itu berubah menjadi blok karena dia dalam status STP yang menyala, dan begitu kita di cut jaringan di sini, kabelnya di sini, maka statusnya menjadi listen. Ini listen dan berubah menjadi learning dan berubah menjadi forwarding. Itu kenapa? Karena STP di sini ini kan terputus, maka STP-nya otomatis akan nonaktif ketika jaringannya tidak terjadi looping di sini. Dan verifikasi koneksinya menggunakan ping antara PC1 dan PC2. Oke, kita ping dari PC1 ke PC2. Nah, statusnya akan replik.
Dan jika kita menambahkan kabelnya di sini lagi di gigabit 02 sama gigabit 01, maka kita akan cek di status S3, kita cek lagi. Jadi Alten dan block statusnya. Maka di sini status protokol dari spanning tree protokol akan bekerja untuk menghindari looping yang terjadi di jaringan yang menggunakan topologi seperti ini. Kita ping lagi, maka statusnya tidak ada masalah. Reply statusnya aman, dan statusnya di sini akan berubah menjadi block. Maka sebaliknya, dan kita, nah sini menjadi forwarding. Jadi jalurnya menjadi seperti ini. Dan kita kalau misalkan dihapus, jalurnya menjadi seperti ini kan. Nah ini tidak ada terjadi looping, maka nanti status lampu oranye ini berubah menjadi lampu hijau. Jadi forwarding. Kita lihat statusnya lagi. Kita tunggu saja sampai berubah menjadi forwarding. Masih listen, learning, learning. Nah ini hijau, maka statusnya menjadi FWD. Seperti itu cara kerja dari spanning tree protokol. Dan itu saja presentasi dari saya, dan apabila ada kurang dan salah kata mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.